itu menjadi ya 2 mud, hampir 2 liter kayak begitu. Eh, Terus dainullah haqqu bil qadha, utang sama Allah lebih berhak untuk kita bayar, untuk kita tunaikan. Jangan ditunda-tunda hal kewajiban kayak begitu, ntar ditunda rezeki kita. Kecuali untuk hal yang darurat sekali. Darurat tuh kayak bagaimana, misalkan sakit keras, sakit parah, gak memungkinkan dia untuk berpuasa, atau wanita yang hamil gak kuat puasa, begitu, kemudian udah gitu nifas, udah gitu menyusui, udah gitu begitu kelar menyusui lanjut hamil lagi, dia nggak bisa berpuasa. Nah itu termasuk uzur juga. Tapi uzur itu menggugurkan dia dari dosa itu. Adapun godok tetap mesti digodok dan harus dibayar. Ada lagi nih, Beb, hukumnya sholat dengan buru-buru gimana? Makan nggak mau buru-buru, giliran sholat dia buru-buru. Giliran gegares makan, mau makan yang enak, yang nyaman, yang lezat, begitu. Mau nggak makan buru-buru, ya nasinya di jus aja tinggal tenggak gitu selesai. Kan nggak mau begitu, nasi sama sama sopnya sama sayurnya langsung di blender begitu jadi cairan, tenggak, buru-buru begitu. Makan nggak mau buru-buru, giliran sholat aja dia buru-buru. Sholat buru-buru kalau itu mencederai daripada rukun-rukun sholat, ya batal, kagak sah. Tapi kalau fatihahnya tetap benar, nggak mencederai rukun-rukun sholat, nggak mencederai tumakninah di dalam sholat, maka boleh-boleh aja. Walaupun itu juga tidak baik hal yang demikian tersebut. Ya kalau dia sampai kejeblos dalam yang makruh, ya makruh. Kalau terjeblos dalam khilaful aula, jadi khilaful aula. Atau dia meninggalkan sunnah, misalkan nggak baca surat, ya itu satu nilai minus lagi bagi dia. Terus juga sholatlah yang benar. Ketika kita menghadap kepada bos majikan kita, atau menghadap kepada presiden, pemimpin tertinggi atau siapa, kita kan nggak mau ngomongnya buru-buru, nggak mau juga gerabak-gerubuknya buru-buru ke dia. Maunya tuh yang genah, yang rapi, yang telaten, ngomong yang jelas dengan santun. Nah begitu juga saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah udah kasih kita 5 waktu, peluang bagi kita, punya hajat sampein, punya doa sampein, punya proposal ajukan kepada Allah Taala. Ayo laporan kepada Allah. Ayo, itu hubungan kita. Sholat itu silah, hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga ada satu sahabat, Nabi lagi duduk, kita ngeliat satu Arabi, satu orang, dia sholat Allahu Akbar, kemudian ruku nggak pakai tumakninah, tidak nggak pakai tumakninah, sujud nggak pakai, oke, burung perkutut dah. Udah gitu selesai sholat datang kepada Rasulullah. Nabi bilang, sholli fa innaka lam tusalli, sholat sono, kamu masih belum sholat. Itu orang dengar kata, diulang lagi kayak begitu lagi, kayak burung perkutut, sholatnya taktuk. Begitu selesai ngadep ke Nabi, bilang sholli fa innaka lam tusalli, sholat lagi, kamu masih belum sholat. Sampai 3 kali baru dia tanya, halim nih ya Rasulullah, ajarin saya. Nah, bilang kalau ente sholat begitu fakabir, takbir, kemudian udah gitu baca Fatihah, umul kitab, terus udah gitu ruku sampai tumakninah. Dalam rukunya tuh dengan tumakninah. Tumakninah tuh haitsu yastagir, semua anggota tubuh tuh udah pada posisinya yang benar, pas begitu, kasih biar dia parkir dulu dengan kadar subhanallah minimal, baru i'tidal. Begitu, i'tidal, berhenti total, parkir tuh dengan kadar subhanallah, dalam i'tidalnya. Rukuknya juga jangan masih bergerak, dia udah mau bangkit lagi, berhenti dalam posisi ruku. Begitu parkir dalam posisi sujud, begitu tumakninah minimal dengan kadar subhanallah, baru duduk antara 2 sujud, baru sujud. Wah, kata begitu sepanjang salatmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irka hatta tatma'inna raki'an, begitu, hatta tatma'inna qa'iman, usjud hatta tatma'inna sajidan, majlis hatta tatma'inna jalisan. Kayak begitu, itu tumakninah. Tumakninah wajib, bacaan dalam ruku', bacaan dalam i'tidal itu sunnah gitu, tapi tumakninahnya adalah wajib. Jadi jangan buru-buru. Kerja kantor nggak buru-buru, giliran makan juga nggak buru-buru, ketemu teman berkongkong nggak buru-buru,
Ngadap kepada Allah Ta'ala buru-buru. Sholat yang bergenah, yang rapi. Nih Pak, gak jauh-jauh dari yang tadi. Beb, sholat biar khusyuk gimana ya? Ini ada kagak buru-buru nih Pak, tapi otak kemana-mana, gak khusyuk. Kepikiran kemana gak tahu. Ada satu orang, seorang wali. Ketika engkau sholat, ada gak kepikiran sesuatu yang lain? Maka dia balik bertanya, emang ada sesuatu yang lain yang lebih enak dari sholat? Hingga saya pikirkan sesuatu itu dalam sholat kita. Jadi kalau lagi makan enak, ada gak kepikiran yang lain? Nah begitu juga orang ketika lagi sholat. Kalau gitu ada menikmati sholat tuh, ya udah nggak kepikiran tentang hal yang lain. Cara khusyuk di dalam sholat, hadirkan hati, awalnya dipaksain. Dan kuncinya menghadirkan hati di dalam sholat ya berawal dengan wudhu yang ingat Allah. Wudhunya juga dengan zikir, wudhunya juga dengan khusyuk, dengan kehadiran hati, sehingga terbantukan sholatnya dengan kehadiran hati. Udah gitu tuh, udah putus segala. Jangan sebelum sholat tuh masih taktek dengan handphonenya dia. Begitu. Ba'dun nas al-imam al-haddad itu paling gak suka ada orang ngajak ngobrol beliau sebelum beliau sholat. Yang mau ngajak ngobrol, ajak ngobrol nanti habis sholat, jangan sebelum saya sholat. Paling gak suka, paling marah beliau kalau ada orang ngajak ngobrol. Gak mau kebawa di dalam sholatnya, apa yang diomongkan itu. Nih Pak, ada yang minta amalan, bukan minta amalan sih, dia ngomong gini. Terus baca Qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat. Berapa kali? Sekali, untuk menghilangkan was-was di dalam hati. Dulu ada satu sahabat di kebunnya lagi sholat sunnah. Tahu-tahu lagi sholat sunnah ngelihat burung hinggap dari satu ranting ke ranting yang lain, dari satu pohon ke pohon yang lain. Untuk sesaat pikirannya terbawa, hanyut dengan burung, lupa akan sholat. Bahkan hingga dia lupa ini sholat berapa rakaat. Akhirnya begitu selesai dia taubat. Taubatnya apa? Itu kebun disedekahkan di jalan Allah. Kayak begitu, udah kapok deh, gak khusyuk lagi. Nih Pak, ada yang nanya lagi. Terlibat kepikiran utang Beb, terlibat sama utang. Kayaknya utangnya gak kebayar-bayar. Soalnya dipikirannya dalam sholat. Minta tolong agar Allah ngelunasin utang kita. Saat kita minta tolong sama Allah, ngomong yang sopan, bukan kepikiran yang lain. Nah, kita minta orang untuk bayarin utang kita, tapi kita bukan ngomong gak fokus ke dia, ngomongnya fokus ke sini. Begitu, sambil ngutak-ngutik HP ya, bayarin utang saya ya, utang banyak banget ya. Begitu, bayar sendiri, biar susah. Nah, begitu juga kita minta tolong sama Allah Ta'ala. Begitu fokus dengan ibadat kita, dengan sholat kita. Alhasil ma bin nas illa sholathum, apa yang menimpa manusia dari segala hal itu gara-gara sholatnya. Kalau sholatnya beres, insya Allah hidupnya beres. Kalau sholatnya berantakan, acak-adut, ya hidupnya juga bakalan berantakan juga, acak-acakan. Apa benar, Beb, apa benar membakar Yang sholatnya ditelat-telatin, rezekinya telat, suksesnya telat, bisnisnya telat, begitu. Yang sholatnya benar, rezekinya juga benar. apa benar? Sholatnya buru-buru, ya dibikin juga rezekinya buru-buru, sebentaran doang hilang. Sesuai dengan sholatnya. Beb, apa benar membakar dupa bisa memanggil jin? Bisa apa nih? Memanggil jin katanya. Nah, Membakar dupa memanggil jin. enggak juga. Al-arwah at-tahirah wal malaikah suka dengan aroma yang harum, suka dengan aroma yang wangi. Walaysa hubbut tib wan nikahi illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun 'aunan 'ala salahi yarwina 'anhu ahsana al-ahwali. Nabi hadza yuhibbut tib, suka akan wewangian, dan kesukaan Rasulullah akan wewangian tersebut li jam'il qalbi wal arwah, sebab itu disukai oleh hati, ruh jadi fokus juga begitu. Wal malaikah suka dengan yang harum-harum. Wal arwahut tahirah, baik arwahnya manusia ataupun jin, bukan manggil-manggil begitu, enggak. TV yang manggil setan. Televisi yang manggil setan. Medsos yang manggil hantu tuh. bukan wewangian. Bintara Bang. Kita lurus kayaknya. Ya. Nih,
Ini mau berapa pertanyaan lagi nih? Ayo cepetan. Ini ada satu pertanyaan nih, lagi rame nih. Hukum cukur alis dan jamak takhir atau takdim sholat untuk pengantin. Nyabut alis wal akhdhu min jawanibi anfaqadin wa lihyatin wa hajibi. Nyabut alis tuh dari tepi-tepinya makruh. Akan tetapi kalau dia mencukur alis hingga botak sama sekali hal haram, najis. Karena Hakata. Nah, tapi nyabut dari tepi-tepi makruh. Tapi kalau dia nyukur botak sampai habis, begitu halal mu'tamad anahu haram untuk alis tersebut. Apa lagi? Beb, mau tanya, hukumnya tahlilan, contoh acara 100 harian, gimana? Tahlil acara 100 hari, tapi biasanya kebanyakan 7 hari sih, ada yang 100 hari katanya. Bukan, setelah 100 hari, 40 hari biasanya. Kalau 3 hari boleh. 7 hari Ada masih boleh. kampung aja. 40 hari Setelah hari ke-40, bukan setiap hari sampai boleh. 40 hari. Kalau 100 hari yang bilang nggak boleh siapa? Siapa yang bilang nggak boleh? Emang tahlilan tuh apa? Kan baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Begitu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Zikir itu semuanya ada pahalanya. Kemudian setelah itu doa, Allahumma ij'al wa usil, ya Allah jadikan dan sampaikan pahala dari zikir yang saya baca untuk ruhnya fulan, boleh, nggak apa-apa, kan dia doanya minta kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Dan itu nggak terikat dengan hari, mau sehari, mau sejam, mau 2 hari, mau tiap hari, mau sampai setahun, sampai 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, begitu boleh aja ngirim doa untuk mereka. Terus Nabi bilang di dalam hadis, ummati ummatun marhumah, umatku umat yang dirahmati, yang disayang oleh Allah Ta'ala. Yadkhul ahaduhum qabrahu bidzunub kathirah. Salah seorang mereka masuk kuburan dengan memikul dosa sebanyak-banyaknya. Wa kharaja minal qabr yaumil qiyamah fala dzamba alaih. Dibangkit hari kiamat, keluar kubur enggak ada satu dosa pun juga. Masuk kubur bawa dosa segunung, keluar kubur enggak ada dosa. Sahabat tanya, bima ya Rasulullah? Dengan apa bisa begitu ya Rasulullah? Yang bistighfaril ahya, dengan berkat doa dan istighfarnya orang yang pada masih hidup. Istighfarnya orang yang masih hidup. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang ngedoakan itu para pendahulunya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus siapa yang bilang, oh istighfar, ngedoain, cuma boleh ngedoain orang yang masih hidup, yang udah mati nggak boleh didoain. Kata siapa? Omongan ini beda. Terus ngedoain orang, ngirim pahala buat orang, itu bukan sesuatu yang terlarang. Ba'dain fil Bukhari, Nabi ngelewatin 2 kuburan. Terus Nabi bilang, nih kedua penghuni kubur ini diazab oleh Allah Ta'ala. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Mereka bukan diazab dalam perkara yang besar menurut pandangan manusia, tapi itu besar di mata Allah Ta'ala. Yang satu diazab gara-gara namimah, yamshi bin namimah, tukang provokasi, adu domba, bawa omongan ke sini biar orang bermusuhan, ribut, berantem. Yang satu lagi diazab gara-gara kana la yastabri minal baul, ketika dia buang air kecil, ya, dia tidak memastikan air seninya udah tuntas, tidak melakukan apa yang disunahkan untuk istibra, menuntaskan air seninya itu, hingga dia langsung berdiri aja najis lagi, keluar lagi najis lagi. Nah, itu kebanyakan mayoritas azab kubur dari 2 hal ini. Terus apa yang Nabi lakukan? Nabi ambil 2 ranting yang masih hijau, dipatahkan, kemudian ditancapkan di kedua kubur itu masing-masing. Terus Nabi bilang, la'alla yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Tujuannya itu agar diringankan siksa mereka ini selama ranting ini masih basah. Sebab ranting yang basah itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kalau tasbihnya ranting bisa meringankan orang yang disiksa dalam kubur, apalagi tasbihnya manusia, zikirnya manusia, tahlilnya manusia. Makanya paling enak kita jadi ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah
Masya Allah, ntar ada dikirimin pahala hataman, pahala tahlilan, pahala zikir. Begitu, Masya Allah. Yang kesian tuh yang punya anak nggak mau ngedoain orang tuanya. Tahlilin, kirim nggak mau. Kirim pahala sedekah nggak mau. Beda syirik. Tapi bikin orkesan. Sian ya. Kita emang terharamkan dari yang begituan. Alhamdulillah.